Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi cooker hood. Pengetahuan dasar cooker hood atau dalam bahasa Indonesia yang sering disebut dengan sungkup hisap ataupun juga tudung hisap. Kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini dengan definisi dari cooker hood itu sendiri, ataupun juga istilah-istilah yang sering dipakai dalam menyebutkan cooker hood. Nah, jadi yang pertama dalam bahasa Inggris itu ada banyak istilah-istilah yang dipakai. Yang pertama cooker hood itu sendiri, yang mungkin paling familiar sering kita sebutkan. Yang kedua adalah kitchen hood, kemudian ada exhaust hood, kemudian ada range hood. Nah, ini khususnya dipakai di Amerika Serikat ya. Dan juga range hood tanpa spasi, hanya dipakai di Australia dan juga di Eropa pada umumnya khususnya di UK atau Inggris itu menggunakan istilah extractor hood. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021, padanan kata untuk cooker hood dalam bahasa Indonesia adalah tudung hisap ataupun juga sungkup hisap. Walaupun ada beberapa mungkin brand lain yang menggunakan istilah penghisap asap. Secara definisi atau secara pengertian, cooker hood itu adalah alat yang penghisap debu atau asap yang dipasang di dapur. Itu berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan yang sama. Dan dalam bahasa Inggris kita temukan istilahnya adalah sebuah alat yang dipasang di atas kompor untuk membuang asap, uap ataupun bau-bau yang tidak sedap dari dapur. Dari pengertian tersebut ada dua kata kunci yang dipakai. Yang pertama adalah dipasangnya itu di dapur, yang kedua fungsi utamanya adalah untuk membuang asap atau mungkin bau tak sedap dari dapur. Nah, dari pengertian itu sudah cukup jelas bahwa untuk fungsi dari cooker hood adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari saat memasak. Ya, tentunya itu bau itu dari di dapur gitu. Tapi memang ada beberapa juga fungsi tambahan dari cooker hood itu sendiri selain dari menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang pertama adalah melindungi dapur dan kabinet dari uap minyak. Itu karena cooker hood itu selain menghisap asap juga menghisap uap minyak, terutama untuk orang-orang Indonesia ya. Di Indonesia rata-rata kita memasak dengan menggunakan minyak yang cukup banyak, banyak banyak menggoreng, maka uap-uap minyak itu akan ditarik ke cooker hood, tidak menempel di dinding dapur maupun dinding kabinet. Kemudian yang selanjutnya adalah pasti menambah estetika dari dapur itu sendiri. Kalau cooker hood yang mewah, ya pasti akan menambah kesan mewah dari dapur itu. Baik, selanjutnya untuk cooker hood itu banyak sekali jenisnya, ragam dan jenisnya, baik dari bentuknya maupun dari proses pemasangannya. Dan dengan banyaknya klasifikasi cooker hood, maka kita sederhanakan saja untuk cooker hood itu sendiri kita menggunakan secara klasifikasi umum menggunakan lokasi pemasangan dari cooker hood itu sendiri. Jadi secara umum ada 3 lokasi yang biasa dipakai untuk memasang cooker hood. Yang pertama adalah di langit-langit ya, atau ceiling ya. Yang kedua adalah di wall mount atau di dinding, ini yang mungkin di Indonesia paling banyak dipakai. Dan yang ketiga itu langsung di meja dapurnya, kayak memasang kompor gitu. Jadi ini paling paling berbeda sendiri. Nah, di tipe ceiling sendiri kita bagi ada dua, yaitu tipe ceiling dan tipe island. Bedanya adalah kalau tipe ceiling itu dia nempel langsung di langit-langit, sedangkan tipe island itu ada menggantung itu. Badan cooker hoodnya itu tidak ada di dalam langit-langit tapi dia menggantung. Jadi untuk tipe island sendiri ada dua macam, bias yang secara umum ada di pasaran. Yang pertama tipe pendant. Pendant itu artinya bandul ya. Jadi dia menggantung seperti bandul. Ada tali yang buat menggantung. Jadi cooker hoodnya itu tidak menempel di langit-langit. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe chimney. Chimney artinya corobong. Jadi dia ada corobong ke atas sebagai tempat untuk menggantung dari body cooker hoodnya itu sendiri. Saat ini untuk HVL kita sudah punya tipe ceiling satu model yaitu tipe Nebula. Kemudian ada tipe pendant, saat ini kita tidak punya untuk tipe pendant, tapi untuk tipe chimney kita punya satu model yang ada di katalog tipe reference book 90 cm. Oke, kita sebelum ke tipe wall mount, karena tipe wall mount itu cukup banyak, kita bahas terakhir. Nah, kita ke tipe yang di meja dapur atau tabletop mounted.
Secara umum ada dua tipe, yaitu downdraft. Jadi downdraft berarti dia menghisap ke bawah artinya. Kemudian ada tipe integrated. Integrated itu artinya dia dijadikan satu atau menyatu dengan kompornya, terutama kompor induksi untuk saat ini. Kita HVL sendiri sudah punya satu tipe downdraft dan juga satu tipe integrated di Smart Pop-up. Jadi untuk tabletop mounted ini penghisapannya itu ke bawah ya, ke bawah. Ini juga ke bawah. Agak berbeda dengan tipe yang lain, mereka ke atas untuk penghisapannya. Selanjutnya untuk tipe wall. Untuk pemasangan wall ini yang paling populer dan paling banyak di Indonesia. Secara umum ada dua tipe. Ada tiga tipe ya besar. Yang pertama adalah slim. Tipe slim atau ramping ini kita paling banyak di Indonesia, paling banyak marketnya juga. Kemudian ada juga tipe chimney, hampir sama dengan island, cuma ini nempel ke dinding. Jadi itu chimney wall mounted hood, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada tipe built-in. Kita lihat satu-satu. Nah, untuk tipe slim saat ini HVL sudah punya cukup banyak line up. Selain untuk tipe chimney ini yang paling banyak variasinya. Terutama dari sisi bentuknya ya. Ada yang modelnya bentuknya T, kemudian ada bentuknya L, ada bentuknya curve atau melengkung. Kemudian ada yang miring dan ada juga yang tipenya kayak rumah gitu, kayak gubuk gitu, disebut kanopi. Secara saat ini untuk HVL sudah hampir semua punya tipe kecuali tipe kanopi dan slanted. Saat ini dulu kita punya tipe slanted cuma memang sudah phase out. Jadi saat ini memang untuk dua tipe yang terakhir itu tidak ada. Cuma untuk T-shapes kita ada dua model. Kemudian L-shape juga sudah ada, tipe hammer yang baru launching, dan juga curve sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya adalah dari built-in. Nah, istilah built-in itu sebenarnya mengacu pada body dari cooker hoodnya itu tertanam dalam kabinet. Jadi ini mirip dengan tipe ceiling sebenarnya, terutama yang konsil ini. Tapi kalau tipe ceiling itu tertanam di dalam langit-langit langsung, di langit-langit rumah begitu. Kalau tipe built-in ini tertanam di dalam kabinet dapur atau di atas kompor langsung. Nah, seperti ini yang tipe konsil atau tersembunyi ya. Saat ini HVL sendiri belum mempunyai tipe yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe teleskopik. Nah, ini juga built-in sendiri. Ini built-in juga, tapi dari depan ini kelihatan. Kalau konsil ini dari depan tidak kelihatan. Kalau kita pandang dari depan, dari arah depan itu tidak kelihatan sama sekali. Hanya kalau kita tengok dari bawah, dari atas kompor baru kelihatan ada cooker hood di sini. Sedangkan tipe teleskopik karena dia bisa ditarik keluar, jadi kelihatan dari depan. Ada sedikit lah, ada panel ini kelihatan dari depan. Untuk tipe teleskopik kita sudah punya beberapa model, terutama yang saat ini masih eksis adalah yang 60 cm. Untuk 90 cm sudah di phase out. Kemudian untuk tipe island sendiri sebenarnya island chimney ya. Island chimney juga punya bentuk-bentuk yang mirip dengan bentuk yang chimney untuk wall. Jadi island chimney maupun wall chimney itu ada kesamaan bentuk, terutama untuk yang T-shapes. Yang kedua adalah tipe curve, yang selanjutnya tipe canopy. Tiga tipe ini ada yang bisa dipakai secara umum, bisa bentuknya bisa untuk wall maupun bisa untuk chimney. Untuk wall maupun untuk island. Nah, dari tipe-tipe ini untuk dapur-dapur yang island maka harus menggunakan tipe yang ceiling mounted ataupun table mounted. Ini bisa dipakai untuk dapur-dapur island atau dapur yang ada di tengah-tengah ruangan ya, bukan menempel ke dinding. Sedangkan untuk tipe wall mounted itu hanya bisa dipakai untuk dapur yang nempel ke dinding, tidak bisa dipakai untuk dapur island. Untuk parameter-parameter yang ada dalam cooker hood itu sendiri, ya ini penting karena memang terutama untuk customer ya, sebelum melakukan pembelian tentunya harus mengetahui beberapa parameter-parameter yang ada di cooker hood. Karena untuk menyesuaikan juga dengan kebutuhan di dapurnya. Nah, yang pertama adalah ukuran. Ukuran ini hanya kita lihat di lebarnya ya, melebar dari kiri ke kanan atau samping yang tapak depannya. Itu biasanya harusnya menyesuaikan dengan ukuran dari kompornya sendiri. Secara umum di Indonesia hanya ada 3 yang paling populer, yaitu 60 cm atau 600 mili, kemudian 70 cm dan 90 cm. Beberapa brand mungkin menjual 80 cm tapi tidak terlalu populer untuk 80 cm.
Biasanya langsung 90 cm. 60 cm, 70 cm, dan 90 cm. Tapi ini tidak baku sekali, yang ukurannya juga tidak pas seperti ini. Kadang-kadang yang misalnya 60 cm bisa ada yang 95 mm, yang 10 cm juga ada yang 89, 895 mm. Tapi secara umum kita sebut sebagai 60, 70, dan 80 cm. Ini secara general saja. Kemudian parameter kedua yang perlu diperhatikan adalah daya hisap atau airflow ya. Daya hisap cooker hood itu adalah kemampuan cooker hood untuk berapa meter kubik udara yang dihisap atau dan dibersihkan oleh cooker hood dalam 1 jam. Maka satuannya adalah meter kubik per hours. Misalnya daya hisapnya adalah 300 meter kubik per jam atau per hour, maka dalam 1 jam cooker hood tersebut dia akan menarik atau menghisap 300 meter kubik udara untuk dibersihkan. Nah, untuk menghitung kebutuhan dari cooker hood itu sendiri, itu kita lihat dari ruangan dapurnya, tempat instalasi. Jadi misalnya kita punya ruang dapur 3 kali 3 kali 3, jadi lebar 3, panjang 3, dan ketiganya juga 3, maka berarti ada 3 kali 3 kali 3 berarti 27 meter kubik ruangannya tersebut, volume ruangannya. Nah, dengan tinggal dikalikan 10, maka dapat 270 meter kubik. Nah, untuk dapat sirkulasi atau penghisapan pembersihan asap dapur yang optimal, maka minimal daya hisap cooker hood yang dipakai adalah 270 meter kubik per jam. Nah, kalau misalnya menggunakan cooker hood yang mempunyai spek atau daya hisap 300 meter kubik per jam, maka itu sudah cukup gitu. Semakin besar dari cooker hoodnya, semakin besar dari hisap cooker hood yang dipakai, maka semakin bagus. Berarti dalam 1 jam itu akan semakin sering udara dalam ruangan tersebut, dalam dapur tersebut itu dibersihkan. Dan untuk panel kontrol atau ya cara make lah ya. Panel kontrol itu berarti cara kita mengoperasikannya. Itu ada beberapa macam. Nanti kita bahas lebih detail di belakang, di lampiran belakang. Yang pertama adalah tombol atau model masih dipakai tombol tekan ya, push button. Kemudian ada yang layar sentuh yang sekarang mungkin paling populer. Kemudian ada yang pakai gerakan tangan atau gesture control. Saat ini juga Philips sudah punya untuk yang model seperti ini. Kemudian ada yang sistemnya remote ya atau kendali jarak jauh. Kita punya satu model ya tipe Sailing Nebula, itu kita menggunakan remote control. Kemudian juga yang menggunakan aplikasi atau HP ya, menggunakan kontrol jarak jauh menggunakan HP dengan handphone. Nah, untuk saat ini Philips sendiri belum mempunyai yang model pakai kontrol aplikasi. Parameter selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah filter ya, keberadaan filter. Filter atau penyaring ya, itu berfungsi untuk menyaring baik itu minyak maupun bau. Jadi ada dua jenis filter yang biasa dipakai di cooker hood, yaitu yang pertama untuk menyaring uap minyak, yang kedua untuk menyaring bau. Nanti kita lihat di belakang jenis-jenisnya. Kemudian selanjutnya adalah sistem sirkulasi udara atau ventilasi udaranya. Yang pertama, cooker hood bisa dipakai untuk resirkulasi, dalam arti udaranya akan dikembalikan ke dalam ruangan dapur itu. Sedangkan kalau satu lagi adalah dibuang langsung keluar dengan menggunakan ducting ya, atau saluran fleksibel biasanya disebut. Nanti dibuang keluar langsung, maka itu akan jauh lebih bagus. Karena udara akan langsung dibuang keluar tanpa dikembalikan lagi ke dapur. Selanjutnya adalah untuk tipe motor atau motor listrik yang ada di dalam cooker hood untuk memutar cooker hood itu sendiri. Yang pertama ada tipe AC atau motor arus bolak-balik. Kemudian ada motor arus arah atau DC, dan yang terakhir yang paling canggih atau paling baru, teknologi terbaru saat ini adalah BLDC atau brushless direct current. Kemudian ada lampu. Untuk lampu biasanya paling banyak sekarang menggunakan LED karena itu paling hemat energi ya. Untuk tipe-tipe lama itu banyak yang masih menggunakan lampu pijar atau lampu bohlam. Ada juga yang menggunakan lampu neon, biasanya yang bentuknya panjang. Nah, ini untuk kontrol panel. Jadi yang pertama ada tombol tekan. Ini terutama
pastinya untuk yang low end model ya, tipe-tipe entry level menggunakan tombol tekan karena ini masih paling murah. Kemudian yang paling banyak kita pakai saat ini juga adalah tombol touch atau tombol sentuh. Kemudian ada juga yang menggunakan motion atau gesture, jadi gerakan isyarat tangan. Ini fungsinya sebenarnya pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya tangan kita saat itu sedang sangat kotor, maka daripada menyentuh langsung ke panelnya yang memang nanti akan membuat panel itu kotor juga, maka lebih baik menggunakan semacam gerakan tangan ini tanpa menyentuhnya, sehingga kebersihan dari cover hood itu sendiri akan terjaga. Kemudian untuk remote control, saat ini kita punya tipe Nebula yang menggunakan remote control. Ini memang banyak dipakai untuk yang tipe island ataupun tipe yang pasti tipe sailing, karena memang ini susah untuk dijangkau dengan tangan jika tanpa menggunakan remote control. Untuk tipe menggunakan aplikasi saat ini kita belum ada. Saat ini Avelo sendiri belum punya yang model menggunakan aplikasi, karena secara nilai tambah atau added value dari penggunaan aplikasi itu masih kurang untuk cooker hood. Kemudian untuk filter atau penyaring ya. Secara umum tadi kita sebutkan terbagi dua, yaitu filter minyak atau grease filter. Yang kedua adalah filter bau atau odor filter. Filter minyak sendiri itu yang paling banyak dipakai saat ini adalah tipe mesh filter atau mesh itu jari-jari atau corrugated filter, jaring-jaring maaf. Jadi seperti jala atau jaring-jaring seperti ini, dan dia uap minyak akan terperangkap di sini dan mengembun menjadi minyak dan akan menempel di sini. Nah, ini perlu perawatan, yang pasti filter seperti ini perlu dicuci, tergantung proses memasaknya tiap hari, berapa lama memasaknya, tapi kurang lebih untuk amannya itu 3 bulan sekali harus dibersihkan dengan cara direndam dengan air sabun cuci piring untuk beberapa saat sekitar 30 menit, nanti juga disikat. Nah, ini bisa untuk filter minyak ini bisa dicuci ya. Jadi tidak perlu ganti secara rutin, tapi harus dibersihkan secara rutin. Yang tipe yang mungkin lebih bagus adalah bevel, atau kita punya satu model yaitu model Dortmund yang sudah menggunakan filter bevel seperti ini. Jadi uap minyak akan ditampung di jalur-jalurnya ini. Nah, ini juga perlu dibersihkan secara rutin, tergantung juga dengan kebiasaan memasak sehari-hari. Semakin banyak memasak, terutama yang menggunakan minyak, harus lebih sering juga ini dibersihkan. Kemudian tipe yang seperti ini kita punya di tipe hammer ya. Ini hampir tidak punya filter sebenarnya. Jadi agak susah kalau disebut filter, tapi punya plat yang memang dia berfungsi juga untuk menangkap minyak. Nah, kemudian minyak sendiri akan turun dan ditampung di oil collector yang ada di bawah. Nah, oil collector sendiri juga perlu dibersihkan secara berkala ketika sudah penuh, ataupun kalau memang sudah setiap kali mau selesai dipakai terus dibersihkan, itu akan lebih bagus. Kemudian filter bau atau odor filter. Ada beberapa tipe, ada macam filter yang dipakai untuk tipe odor filter untuk menghilangkan bau tak sedap. Yang pertama yang paling sederhana, ini biasanya dipakai di tipe cooker hood, slim hood yang model-model lama. Saat ini Avelo sendiri sudah tidak menggunakan carbon filter yang model seperti ini, model lembaran gitu ya. Ini hampir sama juga dengan biasa yang dipakai di akuarium. Filter ini hampir sama dengan yang dipakai untuk nyaring kotoran yang di akuarium ya. Dan juga untuk menghilangkan bau. Saat ini untuk Avelo sendiri kebanyakan sudah menggunakan charcoal filter. Sebenarnya basically secara umum bahan dasarnya sama untuk karbon, yaitu karbon atau arang aktif, activated carbon. Cuma yang ini bentuknya butiran, yang charcoal filter itu bentuknya butiran, jadi lebih efektif dalam menyerap bau-bau tak sedap. Kemudian saat ini kita untuk ceramic filter itu ada satu tipe, yaitu model smart pop-up yang integrated hood. Saat ini bisa ditambahkan ceramic filter ini, tapi tidak include dalam pembelian, jadi harus dengan pembelian terpisah. Kemudian untuk plasma filter, saat ini belum ada cooker hood Avelo yang menggunakan plasma filter. Plasma filter itu sangat mahal, biasanya dipakai untuk tipe island yang pendant hood island, tipe island. Karena memang di situ tidak bisa dibuang keluar, jadi harus menggunakan filter yang cukup bagus. Nah, salah satunya adalah plasma filter ini. Filter plasma sendiri sebenarnya tidak menyaring, atau berbeda dengan tipe-tipe yang lain, itu tidak menyaring udara, tapi dia memecah udara ataupun bau-bau itu dengan listrik energi tinggi seperti petir. Jadi ketika
partikel-partikel udara dan juga partikel-partikel bau melewati plasma filter ini, maka dia akan terpecah, dipecah bau-bau tadi sehingga netral, tidak berbau lagi. Nah, untuk ceramic filter sendiri, kita kembali ke ceramic filter, itu sebenarnya basically juga bahan dasarnya adalah karbon. Cuma ini sudah ditingkatkan, sudah dipadatkan dan sudah lebih bagus karena bisa diregenerasi. Jadi tinggal misalnya kalau charcoal filter itu harus diganti setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Ceramic filter itu bisa diregenerasi dan dipanaskan kembali, maka dia akan kembali seperti semula dan bisa menyerap bau secara optimal lagi. Walaupun juga ada masa pakainya sekitar 3 sampai 5 tahun. Tapi ini kelebihannya lah bisa diregenerasi. Beralih ke metode pemasangan atau metode pembuangan udara dari cooker hood. Jadi secara umum ada dua metode yang dipakai, yaitu metode pembuangan keluar langsung udara. Kemudian yang kedua adalah resirkulasi atau dia dibuang kembali ke ruangan tersebut, ke ruang dapur yang bersangkutan. Nah, yang pertama yang memang idealnya adalah cooker hood itu udara dibuang langsung keluar melalui ducting seperti ini, melalui saluran yang biasa juga kita sudah sediakan, terutama untuk tipe-tipe yang chimney. Jadi biasa bentuknya flexible pipe. Ini paling efektif untuk operasi cooker hood itu karena memang tidak perlu filter udara, filter bau. Jadi daya hisapnya akan jauh lebih maksimal. Cuma yang perlu diperhatikan bahwa jangan jarak antara cooker hood sampai lokasi atau outlet buangannya ini jangan sampai terlalu jauh. Dan part bawaan kita atau ducting flexible pipe yang kita sudah sediakan itu biasanya maksimal panjangnya 1,5 meter. Jadi ya kurang lebih itu jarak idealnya. Dan yang perlu diperhatikan juga jangan sampai banyak tekukan seperti ini. Karena kalau banyak tekukan akan mengurangi juga daya hisapnya. Jadi kalau ada yang terpaksa misalnya lokasinya agak menyulitkan untuk dibuang langsung keluar dapur, keluar dari tembok seperti ini, maka maksimalnya adalah 5 meter. Dan itu pun maksimal belokannya adalah 2 kali belokan. Lebih dari itu sangat tidak direkomendasikan karena nanti daya hisapnya akan sangat jauh berkurang. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode resirkulasi atau pembuangan kembali udara yang tadi yang dihisap ke ruangan. Untuk tipe resirkulasi maka wajib hukumnya menggunakan filter bau, baik itu berupa filter karbon, filter keramik maupun filter plasma. Jadi untuk seperti ini maka ini wajib sekali wajib menggunakan filter bau, filter karbon. Karena kalau tidak maka bau tadi tidak akan tersaring. Sedangkan kalau dibuang keluar maka tidak masalah sekalipun bau karena baunya tidak akan kembali ke ruangan dapur. Jadi kurang lebih ini secara umum metode pemasangannya. Di Indonesia sendiri lebih banyak orang prefer ke resirkulasi karena keterbatasan dari lokasi dari pemasangan ataupun juga ruang dapurnya tidak langsung keluar, tidak bisa langsung membuang keluar tembok begitu. Tapi dua-dua metode ini bisa dipilih tergantung juga dengan tipenya karena ada beberapa tipe yang memang tidak dilengkapi dengan filter bau. Oke, demikianlah materi pengantar atau pengetahuan dasar mengenai cooker hood sudah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat baik buat rekan-rekan semuanya, baik untuk jualan maupun untuk pengetahuan secara umum, pengetahuan pribadi secara umum. Sampai jumpa di modul-modul selanjutnya. Bye.